Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, melalui babak pertama Malaysia Open 2024. Bertanding di Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa 9 Januari 2024, Fajar Rian menang atas Dong Adam Penyel Yakura, Kanada, 21-16, 21-13. Ini merupakan pertemuan pertama Fajar Rian dengan ganda putra ranking ke-34 dunia itu. Pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kami masih mencoba beradaptasi dengan kondisi lapangan yang cukup berangin, setelah di beberapa turnamen terakhir tidak merasakan hal itu, kata Rian. Dibandingkan saat Malaysia Masters tahun lalu, pencahayaan di sini lebih baik saya rasa. Saat itu, lampunya kuning dan agak gelap. Fajar Rian tertinggal lebih dulu pada awal game pertama ketika pasangan Kanada langsung tampil agresif. Meski begitu, Fajar Rian cukup tenang mengatasi tekanan itu dengan memainkan bola-bola rally. Kesalahan justru berakhir di lawan. Pukulan lob dari lawan yang terlalu panjang membuat Fajar Rian segera menyamakan skor pada 3-3. Setelah itu, Fajar Rian yang memaksa lawan untuk bermain dengan bola-bola cepat dari depan net hingga berhasil mencetak 5 angka beruntun untuk unggul 8-3. Tak kesulitan bagi Fajar Rian untuk segera mencapai interval game pertama, dengan skor 11-4. Kendali permainan terus dipegang Fajar Rian yang cukup bisa mendikte permainan lawan. Mereka mampu mengembalikan serangan lawan dengan baik dan balik melepaskan serangan yang efektif lewat drop shot. Fajar Rian masih unggul 15-6. Keunggulan bertahan sampai skor 18-10. Sayangnya kesalahan beruntun dilakukan pasangan Indonesia sehingga membuat lawan mencetak 4 angka beruntun untuk memperkecil skor menjadi 14-18. Tercatat 3 kali Fajar melakukan kesalahan di depan net dengan gagal mengembalikan bola. Beruntung, pasangan Indonesia berhasil menuntaskan game pertama usai sambaran Rian dari depan net menyudahi laga dengan skor 21-16. Memasuki game kedua, Fajar Rian kembali sempat tertinggal 1 angka pada 1-2 sebelum mereka segera membalikkan keadaan menjadi unggul dengan selisih 3 poin. Skenario seperti game pertama terulang, Fajar Rian mampu dengan mudah menambah angka hingga memimpin 11-4 pada jeda interval. Selepas jeda, Fajar Rian berhasil mengamankan keunggulan dengan baik dan mengunci kemenangan dalam waktu 29 menit. Pada babak kedua, Fajar Rian akan kembali bertemu pemain non-unggulan, Li Fangqi Li Fangzhen, Taiwan. Meski bukan pemain papan atas, pasangan kembar ini bukan lawan sembarangan. Mereka sudah 2 kali menjadi mimpi buruk Fajar Rian. Tahun lalu duet Li menundukkan Fajar Rian pada Spain Masters 2023 dan Hong Kong Open 2023. Pada babak 6 besar bertemu pasangan Taiwan, Li Fangqi Li Fangzhen, tidak mudah pastinya karena kami tertinggal rekor pertemuan 0-2, ucap Fajar. Mereka punya permainan yang sangat baik dan kesabaran yang baik juga. Tetapi, kami mau mempersiapkan strategi untuk menghadapinya. Status sebagai juara bertahan pada turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut tidak membuat Fajar tertekan. Tidak ada tekanan sebagai juara bertahan. Gelar juara itu tahun lalu, tetapi sekarang dari nol lagi dan itu memotivasi kami untuk mengembalikan kepercayaan diri, kata Fajar. Li Fangqi Li Fangzhen melaju ke babak kedua setelah menundukkan MR Arjun Dhruv Kapila, India, 21-16, 21-19. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie meluapkan kekecewaan usai tersingkir Malaysia Open 2024. Jonathan dipastikan tersingkir dari Malaysia Open 2024 usai kalah dramatis dari wakil India Kidambi Srikanth 21-12, 18-21, 16-21 pada babak 32 besar di Axiata Arena, Selasa 9 Januari. Pastinya kecewa, hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya sebenarnya mengawali permainan dengan cukup baik tapi di game kedua tadi beberapa penyelesaian akhir dirasa terlalu terburu-buru, kata Jonathan usai pertandingan dikutip dari rilis PBSI, Selasa 9 Januari. Banyak spekulasi yang seharusnya tidak saya lakukan sehingga merugikan diri sendiri. Begitu juga di game ketiga, kembali saya kurang tenang ketika lawan mendapatkan banyak poin, ucap Jonathan menambahkan. Selain itu, Jonathan juga mengakui Srikanth punya variasi pukulan tipuan yang menyulitkan.
Srikanth adalah pemain yang punya variasi pukulan tipuan, itu yang membedakan dia dari pemain-pemain India yang lain, ujar Jonathan. Jonathan sebenarnya mampu tampil impresif sejak awal permainan. Jonathan berhasil mendominasi game pertama dengan keunggulan 11-8 pada interval game pertama. Usai interval game pertama, Jonathan berhasil mempertahankan keunggulannya. Jojo pun akhirnya berhasil menang pada game pertama dengan skor 21-12. Pada game kedua, Srikanth sempat memimpin di awal permainan 5-2. Kemudian Jonathan berhasil membalikkan kedudukan menjadi 11-7 di interval game kedua. Jonathan sebenarnya punya peluang memenangkan game kedua setelah unggul 17-14. Namun, secara dramatis Srikanth berhasil membalikkan kedudukan menjadi 19-18 dan menang di game kedua 21-18. Pertandingan pun berlanjut ke game ketiga. Pada awal game ketiga Jonathan tampil cemerlang dengan memimpin langsung 5-0. Namun Srikanth mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan Jonathan. Srikanth pun berhasil mengejar ketertinggalannya menjadi 6-9. Tapi Jonathan masih bisa menjaga keunggulannya untuk memimpin di interval game ketiga 11-8. Usai interval Kidambi mampu mengejar dan memangkas ketertinggalannya menjadi 13-14. Bahkan Kidambi Srikanth berhasil menyamakan skor menjadi 14-14 dan berbalik memimpin 15-14. Srikanth berhasil memperlebar keunggulan menjadi 18-15. Jonathan pun akhirnya kalah 16-21 di game ketiga. Awal tahun 2024 menjadi periode sibuk bagi pebulu tangkis Indonesia. Sebab, ada banyak jadwal turnamen bulu tangkis yang dimainkan selama bulan Januari ini. Dari turnamen kecil yang level International Series, hingga turnamen level tertinggi, yakni BWF World Tour level Super 1000. Melansir dari buffbadminton.com, rangkaian turnamen BWF World Tour di tahun 2024 akan diawali di Malaysia. Mulai pekan ini, turnamen Petronas Malaysia Open 2024 ini akan digelar di Kuala Lumpur. Malaysia Open 2024 yang merupakan turnamen level Super 1000 atau level tertinggi turnamen BWF World Tour, akan digelar mulai Selasa besok, 9 Januari hingga Minggu 14 Januari 2024. Diketahui, pebulu tangkis top Indonesia dipastikan akan tampil di turnamen awal tahun ini. Merujuk unggahan dari akun Instagram resmi PBSI, pebulu tangkis top Indonesia seperti tunggal putra Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, serta ganda putra pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang merupakan juara bertahan, sudah berangkat ke Kuala Lumpur, Minggu 7 Januari.